Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Saiful Islami Purja. Saya merupakan mahasiswa PPG Piloting 2 tahun 2024 di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan coba menampilkan praktek konseling individual bersama dengan salah satu siswa kami yang berada di SMPN 1 Bolo yang mengalami permasalahan yaitu sering terlambat hadir di sekolah. Adapun teknik serta pendekatan yang saya pergunakan yaitu menggunakan teknik self management dan pendekatan behavior. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Aditya, silakan masuk nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Silakan duduk ya. Iya, mau Pak. di dalam atau di luar saja? Di luar saja, Pak. Oke, tidak apa-apa. Silakan duduk ya. Iya, Pak. Oke, baik. Agar lebih akrab, Bapak minta izin duduk dekat kamu ya, boleh ya? Boleh, Pak. Baik. Alhamdulillah. Gimana kabar Nadit ya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah, Pak. Baik. Sehat, alhamdulillah ya. Oke. Tadi sebelum ke sini jam mata pelajaran siapa? Jam mata pelajaran IPA, Pak. IPA ya. Siapa yang ngajar IPA? Pak Mustafa. Pak Mustafa ya. Iya. Oh, Pak Ustadz Mustafa. Iya. Oke, baik. Oh, dia berarti jam ke-5, jam ke-6 ya. Iya, Pak. Oke. Kemarin juga Bapak dengar kabar, nah Aditya ini ikut lomba LKBB kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Benar. Benar ya? Juara berapa di? Masuk di Harapan 10, juara 7. Hebat, luar biasa. Pencapaian yang luar biasa. Tapi mudah-mudahan untuk tahun berikutnya kamu bisa lebih meningkat lagi prestasinya Naditya ya. Amin. Oke, baik. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih banyak nih buat Naditya sudah bersedia hadir di ruangan Bapak, bertemu Bapak. Adapun tujuan Bapak memanggil Naditya ingin mengkonfirmasi perihal masalah yang sedang dialami Naditya ini. Bapak dapat laporan dari guru mata pelajarannya yaitu kamu sering datang terlambat hadir di sekolah, benar ya? Ya, Pak. Benar. Oke, baik. Oke. Dan tujuan Bapak manggil Aditya ini ingin rencananya Bapak bersama dengan Aditya melaksanakan konseling individu. Sebelumnya pernah mendapatkan pelayanan konseling individu tidak? Sebelumnya belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai, mungkin bagusnya Bapak akan menjelaskan dulu terhadap Naditya apa sih konseling individu itu. Oke, konseling individu itu adalah sebuah proses atau upaya pemberian bantuan yang diberikan oleh tenaga konselor, yang dalam hal ini Bapak sebagai tenaga konselor kepada konseli atau klien, yang dalam hal ini kliennya adalah Naditya yang sementara sedang mengalami permasalahan dengan teknik seperti yang Bapak sampaikan, yaitu secara face to face atau bertatap muka semacam ini. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengentaskan atau mencarikan solusi permasalahannya yang sedang dialami oleh Naditya. Sampai di sini paham Naditya? Paham, Pak. Oke, seperti itulah proses konseling Ana. Terus selanjutnya, sebelum kita mulai juga untuk proses konseling, Bapak akan menjelaskan juga ada asas-asas yang perlu kita perhatikan bersama. Asas yang pertama yaitu mengenai asas kesukarelaan. Ini contoh asas kesukarelaan tadi. Seperti Naditya sudah datang ke sini, itu tadi datang secara terpaksa atau sukarela? Sukarela, Pak. Ya, semacam itu. Jadi proses konseling itu ada asas seperti yang kita jaga bersama, yaitu kesukarelaan antara konselor dengan klien untuk mengentaskan masalah yang sedang dihadapi oleh Naditya tersebut. Terus selanjutnya ada juga nih disebut dengan asas kerahasiaan. Kenapa mesti harus ada kerahasiaan antara kita berdua? Karena barangkali ada sesuatu hal yang akan diceritakan oleh Naditya dan ada solusi-solusi yang akan Bapak berikan kepada Naditya. Ini mohon dijaga bersama untuk kerahasiaannya. Jangan sampai mungkin akan menyangkut dengan masalah hal-hal dari keluarga misalkan atau lain sebagainya oleh Naditya. Jadi maka dari itu kerahasiaan itu perlu kita jaga bersama. Paham maksudnya Bapak ya? Paham, Jadi Pak. jangan sampai ada keluar atau bocor di tempat-tempat yang lain. Itu yang mesti kita jaga. Terus selanjutnya ada juga nih asas keterbukaan. Kenapa mesti terbuka? Karena bagaimanapun bentuk masalahnya,
kalau kita ingin keluar atau mencarikan solusi daripada permasalahan tersebut, mesti harus terbuka dengan permasalahannya kita. Jadi ada sesuatu yang ingin diceritakan, disampaikan kepada Bapak dengan sebenar-benarnya yang terjadi terhadap Aditya. Nah, baru selanjutnya kita carikan solusi, kita upayakan mencari solusi agar keluar daripada permasalahan tersebut. Paham maksudnya Bapak ya? Mantap. Oke, alhamdulillah. Gimana perasaannya Aditya sekarang? Agak deg-degan sedikit, Pak. Oke, baik. Pastinya deg-degannya. Sebenarnya tidak perlu atau khawatir untuk proses konseling semacam ini, karena tujuannya baik untuk merubah perilaku atau pola perilakunya Aditya yang dari negatif dirubah untuk perilaku yang lebih positif lagi. Itu tujuan daripada proses konselingnya. Oke, sebelum kita mulai, ada yang Aditya ingin tanyakan sebelumnya? Sebelumnya nggak ada, Pak. Oke, baik. Oke, sudah siap untuk melaksanakan konseling individu ini? Sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai aktivitas konseling individual ini, Bapak bersama Aditya mengajak Aditya untuk berdoa bersama terlebih dahulu agar kita berproses sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Berdoa mulai. Amin. Gimana perasaannya? Sudah lebih tenang sekarang? Sudah. Oke, alhamdulillah. Iya, Bapak ingin tahu lebih banyak ini permasalahan yang sedang Aditya alami. Itu benar nggak sih laporan daripada wali kelas dengan guru piket itu? Gimana ceritanya, Nak? Masalah yang saya sedang hadapi ini, Pak, keterlambatan datangnya sekolah, Pak. Dan masalah itu memang benar terjadi, Pak. Oke. Itu kalau biasa terlambat tuh gara-gara apa, Nah? Kalau boleh Bapak Terlambat bangun, Pak. Terkadang juga macet di tengah jalan. Oh, begitu ya. Telat bangun, macet di jalan. Baik. Terus selanjutnya ada dampak tidak ketikanya kamu terlambat datang sekolah? Apa yang kamu rasakan? Ada banyak dampak yang saya rasakan, Pak, pada saat saya terlambat datang ke sekolah. Salah satunya diberi hukuman oleh guru pembimbing atau guru piket. Benar. Nah, kemudian untuk hukumannya ada yang sering saya rasakan. Yang pertama disuruh mengutin sampah, kemudian yang kedua dilarang mengikuti mata pelajaran tersebut. Baik, oke. Memang pada dasarnya perlu kita pahami sebenarnya untuk baik Aditya sebagai siswa, Bapak juga sebagai guru di sekolahnya Aditya. Jadi kita memang mengedepankan tata tertib, ada aturan tata tertib yang mesti harus kita sepakati bersama terkait dengan salah satunya mengenai kehadirannya kita di sekolah. Hadirnya kan kita sepakat jam 7.15. Pastinya guru piket juga pasti akan menahan atau tidak mempersilahkan Aditya masuk ke kelas. Yang kedua yaitu guru mata pelajaran pertama. Itu dampaknya seperti yang Aditya sampaikan tadi, pastinya akan dilarang masuk untuk mengikuti jam pertama atau dikasih sanksi seperti yang dilakukan tadi. Seperti tadi apa contohnya tadi? Pungut sampah ya? Pungutin sampah. Oke, seperti itu pasti itu anak. Karena demikianlah, karena kami pasti akan mengikuti semua tata tertib sekolah. Terus kira-kira dari sebab serta konsekuensi yang kamu dapat tadi, ada keinginan untuk berubah tidak sih dari Aditya ini? Ada, Pak. Perubahan semacam apa yang kira-kira? Datang lebih cepat, Pak. Oke, kita datang lebih cepat ya. Oke, tujuannya apa untuk datang lebih cepat ini? Ada banyak tujuan-tujuan yang saya ingin datang lebih cepat. Salah satunya tidak mendapatkan hukuman, Pak. Baik, seperti itu. Artinya Aditya sudah paham ini ya. Kenapa mesti harus datang cepat? Kenapa kamu perlu harus datang lebih awal daripada teman-teman yang lain? Seperti salah satunya tadi, kamu tidak mendapatkan sanksi atau hukuman dari guru mata pelajarannya. Dan segala aktivitas yang kamu perlukan atau kamu inginkan di sekolah bisa dilakukan lebih awal. Contoh-contohnya seperti piket tadi. Oke, sudah cukup paham nih Aditya ini. Oke, selanjutnya. Boleh tidak sih Bapak ingin tahu nih aktivitas kesehariannya Aditya mulai dari bangun pagi sampai kembali ke paginya lagi? Apa saja itu kira-kira? Untuk kegiatan yang pertama, bangun pagi di sekitar jam 4 sampai atau jam 5. Kemudian melakukan ibadah sholat subuh, tapi jarang, Pak. Oh, begitu ya. Kemudian sarapan pagi, setelah itu mandi, lalu menyiapkan perlengkapan sekolah, contohnya seperti buku, alat tulis, dan pakaian sekolah atau seragam. Kemudian
di sekitar jam 7 sampai jam 7.15 berangkat ke sekolah. Namun terkadang kena macet juga Pak di jalan. Begitu ya. Kemudian sampai di sekolah melakukan kegiatan KBM atau belajar dan mengajar. Setelah itu pulang ke rumah dan istirahat Pak. Namun jarang-jarang juga Pak buka dulu baju langsung aja tidur gitu. Oh begitu ya. Nah, terus yang bikin kamu begadang ini apa nak? Main game Pak atau Main nongkrong bareng game. teman-teman Pak. Oh begitu. Biasa teman kamu pergi ke rumah teman atau teman yang datangi kamu? Kadang-kadang mereka yang datang ke rumah saya atau saya yang datang ke mereka Pak. Begitu. Biasa sampai jam berapa itu kalau begadang nak? Nggak ada batasan sih Pak, terkadang jam 12 malam atau sampai jam 2 malam. Oh, begitu ya. Baik. Dari hal-hal yang kamu sebutkan tadi, bagian mana kira-kira yang Nak Aditya ingin rubah sebenarnya? Mengatur pola tidur Pak. Pola tidur ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau begitu Bapak minta Nak Aditya coba tuliskan daftar kegiatan sehari-harinya Nak Aditya ya. Nak Aditya bawa pulpen sekarang? Enggak Pak. Oke, boleh bawa pakai pulpennya Bapak saya. Dituliskan di sini saja ya. Untuk aktivitas kesehariannya seperti apa dan jamnya seperti apa dituliskan dulu. Lancar sekali kamu tulis Nadit ya. Iya Pak. Gak apa-apa, sambilan kamu tulis itu Bapak menyiapkan bahan-bahan untuk persiapan proses konselingnya kita nih. Baik Pak. Oke, sudah? Sudah Pak. Baik, coba Bapak cek dulu ya. Oke, baik. Dituliskan oleh Naditya, ini kegiatan pertama nih setelah bangun tidur ya. Iya Pak. Ada mandi, terus sarapan. Berarti kamu udah sholat ini, Nak? Enggak Pak. Oke. Dituliskan juga ini waktu bangunnya kamu jam 6.10 sampai 6.50. Artinya seharusnya di aktivitas pertama yang kita lakukan setelah bangun tidur itu adalah mengerjakan sholat subuh, dan kita sebagai umat yang beragama perlu wajibnya kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Salah satunya tadi seperti sholat subuh tadi. Artinya karena lantaran gara-gara aktivitas semalamnya begadang, jadi akhirnya kamu bangun jam 6.10 seperti ini sampai dengan jam 6.50. Sehingga kegiatan kedua ini menyiapkan buku pelajaran dan seragam sekolah. Ini sebenarnya untuk menyiapkan buku pelajaran dan seragam sekolah, Naditya sering melakukan pagi atau malam hari Pagi Pak. Ini juga sesuatu yang mestinya harus diubah karena aktivitas untuk buku pelajaran dan seragam sekolah harusnya kita siapkan pas malam harinya. Pas saat kegiatan kita misalkan sedang belajar, kita kan banyak waktu itu malam hari Jadi waktu agar tidak terlalu ngebut, tidak terlalu kita kejar waktunya untuk kita laksanakan pergi rencananya mau ke sekolah, tapi gara-gara lantaran perlu menyiapkan buku seragam, buku mata pelajarannya, seragam sekolahnya, jadi telat deh kamunya datang ke sekolah lagi. Nah ini juga dampaknya. Artinya untuk nomor 2 ini kita masukin ke waktu Isya, selesai sholat Isya tersebut. Oke, kita masukkan ke bagian ke-10 ya. Oke, terus selanjutnya datang ke sekolah. Ini berangkat ke sekolah jam 7.00 dengan sampai dengan jam 7.15, artinya 15 menit dari jarak antara rumah kamu dengan sekolah. Kamu membutuhkan waktu 15 menit ya. Ini sebenarnya sudah benar dari waktu yang kamu tentukan.
Cuman permasalahannya ini nah, kamu belum ketahui bagaimana keadaan kamu di jalan seperti yang kamu sampaikan, ada macetnya atau ada hal-hal lain seperti kamu pikir di kelas misalkan. Jadi waktu ini sebenarnya kamu bisa lebih mempercepat lagi waktunya. Jadi jangan sampai datang jam 7 sampai jam 7.15 macam ini. Nanti kita akan coba ubah ya. Terus selanjutnya, setelah aktivitas di dalam sekolah nih, kamu sudah melakukan proses KBM seperti yang kamu sudah sampaikan. Terus pulang dari sekolah, ini kan ada aktivitasnya kamu nih pulang dari sekolah, seperti contohnya makan siang tadi dan istirahat. Jangan lupa nah, ini kita melaksanakan sholat zuhur lagi. Kan kita kan sebagai umat Islam ada 5 kewajiban kita untuk bersembahyang. Nah, ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib sampai dengan sholat subuh, itu kewajibannya kita. Jadi rentetan waktunya juga sudah ditentukan. Maka dari itu, ketika pas ini jam pulang sekolahnya kamu, jam istirahat, makan siang dan istirahat, kita selipin dengan sembahyang terlebih dahulu. Insya Allah tidak makan waktu sampai 5 menit juga itu nah. Oke, kita masukin di sholat atau sembahyang di sini ya. Sembahyang. Oke, selanjutnya dituliskan oleh Naditya ini setelah jam 12.10 sampai dengan jam 1 kamu sembahyang, istirahat dan makan siang tadi, ada aktivitas kamu yaitu bermain bola bersama teman-teman. Bermain cukup banyak juga waktunya kamu nih. Selesai dari istirahatnya kamu, habis beraktivitas dari sekolah, kamu pulang, kamu main bola bersama dengan teman-temannya kamu. Ini waktunya cukup rentan juga. Ini bagus juga aktivitasnya, aktivitas untuk menyehatkan badan dengan berolahraga tadi. Ini bagus juga. Oke, terus selanjutnya pulang dari main bola, kamu makan malam dengan mandi ya. Oke, benar, sudah benar ini. Cuman jangan lupa lagi nak, selipin dengan sembahyangnya kamu. Tidak lama, insya Allah 5 menit selesai sholat. Oke, dengan waktu jam 18.00 sampai dengan 19. Oke, biasanya kesehariannya kamu nih selesai daripada mandi, makan malam dan sholat maghrib, apalagi hal yang ingin kamu lakukan? Setelah itu biasanya pergi main Pak, Langsung main ya. Oke, berarti nggak menunggu Isya? Nggak menunggu Isya ya. Oke, Bapak coba rentetkan dulu. Ini kira-kira baik atau tidak menurut kamu? Atau ada yang perlu diubah? Menurut saya sih kurang baik memang Pak. Oke, baik. Oke, kita coba dulu di sini ya. Kita masukin dulu di sini. Oke, waktunya kita coba sisipkan selesai Isya untuk waktu bermain bersama teman, langsung bermain tadi yang kamu sebutkan tadi. Oke, jam 19.00 sampai dengan jam berapa biasa waktu main yang efisien menurut kamu? Ya palingan jam 8. Jam 8 jam ya? 8 atau jam 9. Oke, kita masukin jam 9 ya. Jam 21.00. Ini untuk persiapan kamu menuju ke istirahatnya, waktu istirahat. Oke, benar nah. Oke, yang paling banyak menguras waktunya kamu nih Bapak perhatikan bermain game bersama teman ini ya. Iya Pak. Oke, ini terlalu banyak waktunya. Oke, menurut kamu nih, menurut Naditya, yang alasan kamu telat bangun tidur kan tadi kamu sebutkan, yaitu sering begadang gara-gara bermain bersama teman, main game tadi ya. Ya, oke, ini yang mestinya harus diubah nah. Kenapa demikian? Karena kamu pasti akan menyadari bahwasannya bermain game itu hal yang normal untuk kita. Cuman kita harus membatasi waktunya kita. Harus artinya belajar untuk memanage waktunya kita agar lebih efisien, lebih tepat, dan mengontrol diri kita agar tidak terlalu larut dalam permainan-permainan semacam ini. Kalau untuk penggunaan gadget, handphone, ini harus lebih bijaksana lagi oleh Naditya. Di sini sumber masalahnya Naditya, yaitu tidak mampu mengontrol diri untuk bermain game hingga larut malam, sehingga mengakibatkan kamu terlambat masuk atau hadir di sekolah. Oke, jadi tahu kesalahannya ya. Oke, semacam itu. Kira-kira kalau sudah dirunut seperti ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, maunya Bapak
boleh Naditya tuliskan kembali hal yang sesuatu yang ingin dirubah, dengan nanti akan Bapak cantumkan mana hal yang menjadi prioritas dan utama, prioritas kedua, dan prioritas yang Ketiga. terakhir yaitu dengan prioritas rendah. Nanti kita akan kasih kode ya. Oke, boleh ditulis kembali, runut kembali nah. Untuk yang di hal yang diprioritaskan. Silahkan pakai pulpennya Bapak. Silakan Aditya. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada Pak. Ada ya. Oke, baik. Selesaikan dulu semuanya. Oke. 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 Oke, Bapak baca kembali nah ya. Apa yang menjadi tulisannya kamu untuk jadwal kegiatan, daftar kegiatan hari-hari yang menjadi prioritas untuk kegiatan yang diutamakan oleh Naditya. Oke, pertama tadi sudah disebutkan menjalankan ibadah sholat subuh. Ini Bapak tanya kembali ke Aditya, ini prioritas atau bukan? Prioritas Pak. Oke, ini berarti kita masukin ke prioritas utama ya. Oke, terus selanjutnya membantu orang tua dan membersihkan rumah serta sarapan dan mandi. Itu dilaksanakan jam 5.00 sampai dengan jam 6.30. Ini sudah pas waktunya. Ini prioritas utama atau prioritas sedang atau prioritas rendah menurut Naditya? Prioritas pertama Pak. Oke, baik. Oke, memang benar nah ini merupakan prioritas utama yang harus kita lakukan. Karena jangan sampai hanya tahu saja tidur nah, tidak membersihkan kamarnya kita juga. Tugas, terus sarapan. Karena kita perlu aktivitas di rumah, di sekolah, jadi perlu harus tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Nah, seperti itu. Oke, ini juga sudah benar. Kamu memasukkan waktunya. Seharusnya persiapan untuk berangkat sekolah itu mulai dari jam 6.30 sampai dengan jam 7.00. Karena kenapa? Ini nah, seperti yang kamu sampaikan, khawatirnya macet di jalan atau kenapa-kenapa di jalan. Nah, kamu pasin waktunya. Artinya tadi kan 15 menit tuh. Sekarang sudah kamu masukin jadi 30 menit waktunya. Jadi kamu tambah 15 menitnya lagi. Jadi jam 6.30 dari rumah, nyampe di sekolah jam 7.00. Kan kita masuknya kan jam 7.15. Jam 7.15. Nah, dan kamu masih punya waktu 15 untuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas di sekolahnya kamu, di kelasnya kamu. Contoh seperti piket, kamu laksanakan piket dengan baik. Ini sudah benar nah ya. Atau ada yang ingin diubah oleh Naditya? Enggak ada Pak. Enggak ada ya. Oke, kita masukkan ke prioritas utama semua ini. Terus selanjutnya ada istirahat, sholat zuhur, makan siang, dan istirahat kembali. Nah, oke, baik. Sepulangnya dari sekolah, ada aktivitasnya kamu istirahat, sudah benar. Ini karena seharian beraktivitas. Terus sholat zuhur, ini sudah benar juga ini. Nah, kewajiban kita. Terus selanjutnya ada makan siang, benar.
Terus selanjutnya ada waktu istirahatnya kamu kembali nih. Istirahat dari penaknya kamu beraktivitas tadi untuk mengistirahatkan juga otaknya kamu karena seharian berpikir dari mata pelajarannya ya. Ada mata pelajaran yang sulit tidak menurut kamu di sekolah? Ada Pak. Nah, itu makanya perlu semacam ini, perlu kamu istirahatkan juga otak. Oke, selanjutnya untuk setelah dari istirahatnya kamu ini jam 13.00 sampai dengan jam 15.40. Terus selanjutnya kegiatan selanjutnya yaitu sholat asar. Ini sudah benar, jadi prioritas utama juga. Oke, kamu tidak meninggalkan untuk bermain bola ya. Ini Tidak, benar untuk menyehatkan badan kamu untuk dengan berolahraga. Ini salah satu juga untuk menyehatkan mentalnya kamu juga nak. Tetap berhubungan dengan circle positifnya kamu dengan teman-teman bermain bolanya kamu. Oke, sampai jangan jam 17.50 ya. Oh, berarti kamu sisipkan waktunya untuk mandi juga di sini ya. Iya Pak. Sampai dengan jam 17.50. Artinya sebelum pas di jam 17.50 itu aktivitasnya kamu sudah selesai semua. Sudah siap dengan mandinya kamu sudah selesai dan aktivitas yang lain-lainnya untuk persiapan karena selanjutnya pada maghrib itu biasanya jam berapa itu? Jam 18.00 ya? Iya Pak. Oke, kita masukin di sini sudah benar ini jam 18.00 kamu melaksanakan sholat maghrib. Oke, di sela antara sholat maghrib dengan sholat isya kamu mensisipkan waktu untuk belajar ini memeriksa nih pas ini benar sekali ini belajar ya. Oke, sholat maghrib terus kamu mempersiapkan bahan-bahan untuk serta buku mata pelajaran dan persiapan untuk seragam sekolahnya kamu siapkan setelah sholat maghrib ya. Iya Pak. Benar ini. Oke, terus selanjutnya ada belajar mempersiapkan. Oke, sudah benar ini jam 18 sampai jam 19. Berarti kamu masih punya waktu nih. Tadi yang kamu sebutkan sampai jam 9 tadi untuk istirahat ya. Untuk waktu yang normal sampai bisa kamu fit kembali kepada aktivitas bangun tidurnya. Oke, terus selanjutnya sudah benar ini disebutkan ada waktu ini main HP nah ya. Oke, ini Bapak sedikit menjelaskan main HP. Di sela-sela waktunya kamu anak, ini handphonenya handphone sendiri atau handphone dipergunakan bersama dengan kakak? Handphone sendiri Pak. Handphone sendiri ya. Oke, baik. Kalau handphone sendiri, nah artinya aktivitas penggunaan handphone ini tidak mesti harus dicantumkan kepada prioritas utama karena dia bisa kita selesai sholat subuh bisa scroll lihat-lihat handphone sebentar. Nah, terus selanjutnya sambilan membantu orang tua bersihin kamar kamu lihat chat-chatnya teman-teman itu kan bisa semua, artinya bukan di prioritas utama. Terus selanjutnya untuk aktivitas gara-gara lantaran kamu begadang tadi kamu sebutkan ada yang mengganggu atau menyita waktunya kamu dengan bermain handphone bersama teman-teman dengan gamenya tadi. Artinya ini bukan prioritas utama dan bukan prioritas kedua, artinya melainkan adalah prioritas rendah. Kita masukin di P3-nya nah ya, ini P3. Oke, dan waktunya bisa kita kontrol juga, artinya harus Aditya memanage waktunya untuk kontrol itu nah ya. Oke, ini sudah benar. Oke, Bapak bacakan kembali ya. Iya Pak. Menjalankan ibadah sholat subuh jam 4 sampai 40 sampai dengan jam 5.00, terus membantu orang tua untuk membersihkan rumah, sarapan dan mandi, terus berangkat di sekolah, terus istirahat sholat zuhur, makan siang dan istirahat. Ini kamu setelah pulang sekolah jam 13 sampai dengan jam 15.40 kamu istirahat, terus selanjutnya sholat asar dan bermain bola serta mandi. Tadi waktunya sampai dengan jam 17.50. Artinya selesai bermain bola langsung mandi di jam 17.50. Terus selanjutnya sholat maghrib tadi jam 17.50 sampai dengan jam 18.00. Oke, terus selanjutnya belajar mempersiapkan buku dan seragam sekolah. Artinya selang waktu di antara sholat maghrib dan isya. Oke, baik. Terus selanjutnya bermain HP keluar bersama teman-teman. Oke, kamu waktunya artinya 1 jam dengan keluar dengan teman-teman dan ya dari jam 19.00 sampai dengan jam 20. Artinya kamu benar. Aktivitasnya kamu membatasi atau mengurangi kegiatan bermain bersama teman di luar ya. Intinya ini yang menjadi penghambat kamu dari kenapa mesti harus begadang tadi nah. Oke, paham maksudnya Bapak ya.
Oke, masuk ke waktu istirahatnya. Tadi kamu sebutkan jam berapa tadi? Jam 9 ya? Ya Pak. Artinya jam 21 ya. Jam 21.00. Oke, kamu masukin di jam istirahat. Barangkali mungkin ada aktivitas sebelum kamu istirahat, misalkan menggosok gigi atau membersihkan badan, bahkan wudhu dulu terlebih dahulu sebelum sholat, maksudnya sebelum istirahat, boleh dilaksanakan. Artinya kita waktu jam 21 sampai dengan 22 jam 10-nya. Oke, seperti itu aktivitasnya ya. Oke, baik, selanjutnya. Setelah kamu menuliskan daftar kegiatan kamu dengan prioritas-prioritasnya, kira-kira ada yang ingin diubah oleh Nak Aditya ini? Nggak ada Pak. Nggak ada ya, sudah cukup bagus ya. Baik, alhamdulillah. Bapak juga rasa ini sudah cukup bagus ini. Kita laksanakan bersama, dan Bapak ingin kamu membuat komitmen bersama Bapak. Kira-kira hal ini rencananya kapan baru Naditya ingin mulai? Dimulai besok. Insya Allah ya, kita tawakal, insya Allah mudah-mudahan kita bisa selesaikan bersama. Oke, kalau begitu Bapak ingin Naditya membuat komitmen dengan Bapak, dan kalau seandainya ini berhasil Naditya boleh mau reward atau memberikan hadiah terhadap diri kamu sendiri, dengan misalkan contoh, kalau saya melaksanakan ini, saya akan memberikan hadiah kepada diri saya sebagai ucapan terima kasih, boleh membelikan permen untuk diri sendiri. Apa kesukaan Aditya ini? Seafood aja sih. Seafood ya. Kalau sekarang, kemarin belinya misalkan kerang, hari ini kalau saya bisa menyelesaikan masalahnya, saya akan beli lobster lebih besar lagi. Pastinya kita memberikan reward atau penghargaan terhadap diri kita karena kita ingin berubah. Paham maksudnya Bapak ya? Paham Pak. Oke, kalau Naditya setuju, boleh ditandatangani. Ini ada surat perjanjian antara atau kontrak perilaku antara Naditya dengan Bapak ya. Boleh silahkan ditandatangan, dipelajari di sini ya. Di sini dituliskan Naditya dengan hari ini menyatakan ingin berubah dengan perilaku yang sudah disepakati bersama dengan Bapak guru konselor. Silahkan ditandatangan di sini. Sebelah sini Pak. Iya, baik. Oke, baik, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak untuk Naditya sudah bersedia bersama dengan Bapak untuk melaksanakan proses konseling ya. Kira-kira menurut Aditya bagaimana dengan proses konseling kita hari ini? Menurut saya proses konseling ini berjalan dengan baik karena dilaksanakannya. Baik, alhamdulillah. Oke. Kesimpulan yang sudah cukup bagus, artinya ada keinginan dan Aditya mau berubah ya, itu yang daripada segalanya. Karena memang kita sadari hal yang menguras waktu energinya kita seharusnya tidak kita laksanakan, seperti contohnya tadi begadang gara-gara kamu lebih banyak bermain di luar bersama teman-temannya untuk bermain game tadi. Artinya kita cari aktivitas yang lebih produktif lagi. Jadi berkaitan dengan kontrak perilaku atau perjanjian kerja kita, yang soalnya ini komitmennya kita bersama, kita akan menyelesaikan, besok kita mulai akan berubah, begitu ya. Kita yakinkan diri kita, bismillah, kita berubah, begitu ya. Oke, dengan demikian Bapak akan mengevaluasi proses konseling kita hari ini berjalan dengan baik, dan terima kasih Bapak sekali lagi mengapresiasi keinginan Aditya mau berubah, dan Bapak memberikan solusi-solusi terbaik, dan mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik ya. Oke, mengingat waktu sudah mau berakhir ini, sesuai dengan perjanjian kita di awal, kita menyelesaikannya jam 30 menit saja. Mungkin barangkali lebih dari 30 menit ini tidak apa-apa, Bapak sita waktunya Naditya ya Pak. Dan Bapak doakan semua yang terbaik yang dilaksanakan oleh Naditya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan dari segala aktivitasnya. Amin. Oke, menutup daripada kegiatan ini, kita berdoa ya. Oke, baik. Dan tidak apa-apa, biar Bapak pimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Naditya ya. Silakan kembali ke kelasnya. Oke.
Mau Bapak antar sendiri atau? Sendiri aja. Oke, baik, silakan. Mis Pak. Iya, hati-hati ya. Ya Pak.